Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita semua kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Nadia Romadona Kumalasari, dan juga teman-teman saya, Fadlah Muhammad Insan, Andini Dava, Farin Karahmalia, dan Sri Wahyani akan sedikit berbagi ilmu hasil diskusi kami mengenai penilaian kinerja PNS. Materi pertama yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai peraturan-peraturan atau dasar hukum dari penilaian kinerja. Mengenai dasar hukum yang memuat tentang penilaian kinerja PNS ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS ini telah mencabut peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Kemudian, untuk latar belakang dari pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS ini adalah sebagai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penilaian kinerja PNS. Selanjutnya, mengenai dasar hukum dari pembuatan peraturan pemerintahan ini adalah yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ASN ini, salah satu pertimbangan untuk pembentukannya adalah agar dapat mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, serta kompetitif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban dalam mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang dimilikinya serta menerapkan prinsip merit dalam melaksanakan manajemen ASN. Di dalam peraturan pemerintah tentang penilaian kinerja PNS ini telah diatur antara lain tentang substansi penilaian kinerja PNS yang terdiri dari penilaian perilaku kerja dan penilaian kinerja PNS, pembuatan penilaian SKP dan perilaku kerja PNS, tata cara penilaian, pejabat penilai dan tim penilai kinerja PNS, tindak lanjut penilaian yakni pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja beserta sanksi dan keberatan, dan sistem informasi kinerja PNS. Apa itu penilaian kinerja PNS? Penilaian kinerja PNS adalah penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi atau unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. SKP atau sasaran kinerja pegawai adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS pada setiap tahunnya. Sedangkan perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS. Penilai tersebut adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pengawas atau pejabat lain yang diberikan kewenangan. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Prinsip-prinsip penilaian kinerja PNS yaitu A. Objektif, B. Terukur, C. Akuntabel, D. Partisipatif, dan E. Transparan. Penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut. Sangat baik, yaitu dengan nilai lebih dari 110, kurang dari 120, dan menciptakan ide baru dan atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Baik, dengan nilai di atas 90 dan kurang dari 120. Cukup dengan nilai di atas 70 dan kurang dari 90. Kurang dengan nilai di atas 50 kurang dari 70. Dan sangat kurang dengan nilai kurang dari 50.
Penilaian kinerja PNS ini dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian. Pelaksanaan di Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai yang menggunakan sasaran kerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja pegawai atau PKP sebagai pengganti daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga menyiasati aturan tersebut dengan melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan SKP dan PKP pada akhir bulan Desember tahun 2013 agar tidak menimbulkan kebingungan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, mereka diberikan pengarahan mengenai pelaksanaan SKP dan PKP seperti cara pengisian dan cara penilaiannya. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga mulai melaksanakan penilaian prestasi kerja menggunakan SKP dan PKP pada tanggal 1 Januari 2014. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak ASN yang belum memahami perbedaan mendasar antara DP3 dengan SKP. Banyak ASN yang belum menyadari pentingnya menyusun dan menyetorkan SKP di awal tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Padahal apabila merujuk pasal 6 di peraturan pemerintah yang sama, seharusnya PNS yang tidak menyusun SKP di awal tahun akan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain bagi yang tidak menyusun SKP, ASN yang tidak mampu mencapai target juga bisa menerima sanksi. Secara keseluruhan, aspek-aspek dalam SKP seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga sudah tercapai. Namun, terkadang terdapat beberapa pegawai yang tidak melaksanakan tugas kegiatan jabatannya yang menyebabkan capaian pada aspek waktu menjadi kosong. Penilaian kerja pegawai menjadi bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan pengamatan di lapangan, penilaian terkait sistem merit dalam manajemen ASN dan juga penjajakan dalam implementasi manajemen talenta ASN, nampak bahwa penilaian kinerja pegawai masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kecenderungan isi penilaian baik dan sangat baik masih terjadi di instansi pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di dalam pelaksanaan SKP ataupun PKP. Di antaranya, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan SKP dan PKP. Yang kedua, belum tercapainya target pekerjaan. Yang ketiga, ketidaksiapan pimpinan pada instansi pemerintah. Yang keempat, lemahnya sistem manajemen kinerja. Yang kelima, kesalahan target keberhasilan kinerja. Lalu untuk menanggulangi permasalahan tersebut, ada beberapa alternatif penanganan permasalahan pada SKP dan penilaian kinerja pegawai, yaitu yang pertama, diperlukan suatu ekosistem yang mengintegrasikan manajemen kinerja yang terdiri dari akuntabilitas unit sumber daya manusia, akuntabilitas bersama supervisor atau manajer dan staf, lalu manajemen talenta atau kepemimpinan, dan membangun budaya berkinerja tinggi sebagai kinerja organisasi. 2. Dibangun kejelasan tentang kinerja yang hendak dicapai dalam perencanaan kinerja. Yang ketiga, seluruh komponen dalam manajemen kinerja masih memusatkan perhatian pada peningkatan kinerja dan menghindari terjadinya kinerja rendah. Yang keempat, unit pengelolaan SDM mesti menjalankan fungsi sebagai unit yang mengelola talenta serta keterampilan yang diperlukan dalam menciptakan lingkungan kerja yang maju, modern, dan menyenangkan. Lalu yang terakhir, seluruh pihak dimulai dari pucuk pimpinan yang memikul tanggung jawab yang utuh dalam mencapai kinerja yang efektif bagi institusi.
Berikut ini merupakan contoh formulir penilaian kinerja PNS. Formulir yang pertama yaitu formulir SKP atau sasaran kerja pegawai negeri sipil. Dalam contoh ini, SKP atas nama Muhammad Godari dengan pangkat penata muda tingkat 1 dengan unit kerja Dinas PU Bina Marga Sidoarjo. Formulir yang kedua yaitu formulir penilaian capaian SKP. Dalam contoh ini, nilai capaian SKP pegawai tersebut yaitu 90,53 dengan kategori baik. Sedangkan formulir ini merupakan formulir penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Dengan unsur yang dinilai yaitu sasaran kerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja dengan total nilai 89,54 dengan kategori baik. Nah, jadi itu tadi merupakan pemaparan mengenai penilaian kinerja PNS yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap jaga semangat, stay safe, stay healthy. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.